Hai guys, welcome back to my YouTube channel and this time kita kembali lagi dalam Curhatan Hamba. Dan kali ini masih dari teman-teman aku yang dekat, masih satu geng Eike Genuner. Aduh, Genuner. Masih hidup Genuner. Oh ya, Joy ya. Alhamdulillah makin sehat say. Makin sehat. Kenapa? Dapat? Coy. Dapat apa? Dapat vitamin dari Eka. Oh wow, betul banget. Promo. Oh betul. Kan namanya juga influenza ya sekarang kan. Ya kan. Gimana Genut semasa pandemik ini kamu nggak dapat pasangan nggak? Waduh. Nggak dapat. Alhamdulillah aku single fighter ya. Oh, single fighter. Berapa bulan nggak dapat? 8 bulan aku di rumah aja. Gini loh Genut, Curhatan Hamba itu adalah mengulik-ngulik cerita-cerita yang mungkin orang-orang tidak tahu dan mungkin bisa mengambil intisari dan perjalanan dari kehidupan lo. Buat teman-teman yang sudah follow Genuner, kita sekarang mau nanya, siapa sih seorang Genuner sebenarnya? Aku adalah aku, manusia biasa. Cuman emang aku punya apa ya? Aku tuh terobsesi sekali dengan industri satu ini dari sejak SMA. Ya bisa dibilang fashionista gitu. Jadi fashion is all about everything for me gitu. Jadi dari SMA tuh aku udah bela-belain nabung, beli majalah Vogue. Ya lu bayangin dong kayak dulu anak SMA masa bacaannya majalah Vogue gitu kan. Kayak agak berat gitu sebenarnya. Dan mahal ya Say? Ya, nah setelah kuliah makinlah menjadi tapi nggak. Emang ambil apa sih Nu? Masuk kuliah lo ambil apa? Gue desain komunikasi visual DKV. Jadi dulu tuh sebenarnya gue pengen masuk di fashion design karena nyokap juga orang tua dukung tapi mereka bilang kayak apakah ini yang kamu inginkan gitu kuliahnya sebenarnya. Jadi aku dulu pernah kayak short course di LaSalle juga. Jadi mempelajari dulu nih fashion itu ini apa enggak. Tapi ternyata aku tuh enggak yang into it fashion design gitu. Aku lebih yang recreate something or aku suka visualization gitu, visualisasi gitu. Akhirnya ketemulah si DKV ini. Jadi kayak dulu aku suka banget DKV karena DKV tuh lengkap dari marketing juga dapat, ilmu fotografi dapat, pokoknya gitu. Jadinya aku kuliahnya di DKV. Kuliah tuh aku selalu bikin sesuatu yang apa ya, OTD apalah segala macam di blog. Tapi dulu tuh blognya ada. Oh, lu bikin blog? Nah ya dulu punya Sictopia sama lookbook.nu. Jadi itu sebenarnya lebih kayak mengupdate your daily outfit. Jadi kalau zaman sekarang tuh OTD. Oh. Jadi kayak kita OTD terus kayak lo upload foto-foto lo gitu. Lo bisa tag juga barang-barang apa, bajunya apa-apa gitu. Nge-link ke Twitter. Dulu zamannya Twitter. Jadi dari situ Twitter akhirnya aku jadi omongan di Twitter ada. Kenapa? Dibully lagi lo di Twitter? Ya. Ada Genu. Pai. Alhamdulillah. Ternyata orang Indo ada juga yang kayak gini gitu loh. Dipikir mungkin orang Indo ya biasa-biasa aja kan. Ternyata ada juga yang sempat dulu gue orang banyak yang mikir gue bukan orang Indo. Gue dipikir orang apa? Orang Jepang, orang apa? Oh, gue pikir orang hutan. Ya. Untungnya nggak belebat dulu. Ini baju udah kuning padahal kayak ya pokoknya gitulah. Pokoknya dulu nggak disangkain orang Indo. Terus ternyata pas udah ketahuan orang Indo makin lah banyak yang follow di Twitter. Terus kayak dari situ ya udah akhirnya jadi rajin ngupdate di lookbook.nu. Jadi kayak udahlah, dulu kenal Nyai juga gitu-gitu dari lookbook.nu. Wow. Gitu. Nah kalau Nyai dulu udah punya blog sama Clara. Terus semenjak itulah jadinya aku mulai dikenal banyak orang gitu. Jadi makanya dan nggak tahu kenapa aku bikin akun namanya Genuner tuh gara-gara tuh dulu emang biasa lah ya halu-halu aja Genuner. Nerd itu sebenarnya dulu ada kepanjangannya. Apa jadi kayak tuh? Genu Notorious. Pokoknya agak. Gue kesel banget. Gak usah dibahas. Pokoknya Enggak, gue mau bahas. Genu Notorious, Eccentric, Rebellious, Delight. Agak-agak rumpi ya. Rumpi banget loh. Makanya semua orang bingung juga kak. Lu kenapa namanya Genu Nerd padahal nggak nerd gitu. Anyway. Nama asli lu emang siapa? Wisnu Ramadan. Ayo. Wisnunya Wisnu Ramadan.
Setelah lo mendiscover diri lo memang mencintai dunia fashion. Jadi apa yang lo lakukan sampai hari ini tercipta GENU Nerd dan orang-orang tuh tahu gitu loh seorang GENU Nerd ini. Waduh. Dan lo kan pernah bekerja di beberapa perusahaan media dan juga sampai di feature di Vogue, guys. Ceritain dong, Say. Gini-gini dia pernah di feature sama Vogue loh, Say. Vogue Italia, waduh. Oh wow. Itu kayaknya membanggakan sekali ya. Nah, jadi pokoknya intinya adalah setelah aku maksudnya mencurahkan semua kecintaan aku pada fashion dari SMA, kuliah itu mulailah kayak pas kuliah aku benar-benar kayak curahin. Jadi kan setiap hari kita kalau kuliah dulu pakai bajunya bebas, jadi kayak aku mulai bereksperimen dengan gaya-gaya aku. Karena dulu kayak setiap hari ada aja pasti mau foto untuk dipublish ke lookbook.nu atau ke genunerd.tumblr.com. Jadi kayak pasti ada aja deh mau dipublish something. Jadi dulu tuh aku zaman-zaman dulu kayak gladiator sebetis juga udah gue pakai gitu, pendek gue udah pakai gitu. Tapi untungnya maksudnya ya walaupun emang kalau yang berdandan kayak aku tuh emang pasti masih agak dulu zaman-zaman dulu apalagi masih suka dilihat sebelah mata lah gitu, kayak ih lebay banget atau misalnya ih cowok kok pakai baju maksudnya kayak cowok kok kayak eksperimental banget gitu berdandanannya. But I don't care, kayak I love it, I wear it gitu. Kayak aku tipikal yang kayak bodo amat, kayak lu kan nggak bayarin gue hidup gue, ibarat kata orang tua gue aja support gitu. Jadi kayak ya udah gue pakai gitu. Terus untungnya aku di kampus dulu tuh kayak banyak teman yang support juga. Jadi kayak lo dan kayak saya dandanin gue dong. Jadi kayak dari situ mulailah aku terlihat nih ternyata fashion bikin aku lebih suka mix and match, which is aku lebih suka yang recreate something. Dan itu nyata untuk ke semua teman-teman aku yang aku dandanin, mereka suka dan emang sesuai personality mereka. Jadi dari situ aku langsung kayak oke. And then kayak selain aku dulu emang cita-cita pengen jadi editor in chief, which is di majalah. Tapi alhamdulillah tercapai jadi fashion editor, tapi belum editor in chief. Akhirnya udah mau lulus magang. Dulu tuh harusnya aku kalau DKV magangnya tuh kalau misalkan di photography agency gitu harusnya jadi kayak DI artist atau digital imaging atau DI artist kayak yang retoucher gitu-gitu. Tapi aku malah jadi fashion stylist asisten fashion stylist, tapi udah untuk komersial dulu. Jadi sebelum lulus kuliah ada harus magang. Iya kan pasti harus internship kan internship, terus kayak nah kebetulan teman aku tuh tahu banget aku suka fashion dan suka men-styling teman-temannya. Jadi kayak nah dialah yang memberikan aku channel link itu ke Third Eye Studio, itu punyanya Pak Anton Ismail dulu. Terus itu kayak senior banget kan. Dia itu emang zaman itu dia tuh lagi hits banget fotonya tuh kayak ibaratnya sebulan bisa kayak Garuda, XL, anak itu. Nah akhirnya aku waktu itu masuk jadi asisten stylist sama Balaras, itu stylist headnya. Jadi aku bantuin dia. Dia punya asisten lagi, tapi aku mungkin lebih yang asisten di bawahnya dia langsung gitu loh, yang lebih bikin PPT apa segala macam. Ya awalnya sih emang kayak agak berat banget ya, kayak shock karena kayak ternyata dunia pekerjaan tuh selalu terjun ke dunia fashion yang sebenarnya real life gitu. Ternyata berat banget gitu. Berarti kenapa sih menurut lo? Kita tuh harus tahu si kliennya maunya apa. Karena kan ini aku emang langsung terjun ke yang bener-bener ibaratnya big industry gitu, commercial gitu, which is untuk billboard. Jadi nggak main-main walaupun. Gila zaman dulu billboard yang kayak bener-bener itu nggak boleh salah foto. Itu yang bener-bener very detail ya. Very detail, terus kayak bener-bener kayak dulu tuh billboard bener-bener juara banget. Kalau sekarang kan mungkin karena banyaknya blogger dan social media, jadi mungkin udah di budgeting untuk billboard itu udah mungkin dikurangin ya. Kalau dulu bener-bener gila-gilaan. Jadi dulu kayak udah dari situ bikin PPT segala macam, itu beda banget dengan perspektif aku untuk jadi fashion stylist gitu. Jadi kayak bener-bener bikin dari PPT, meeting sana, cari baju yang sesuai. Walaupun emang dulu kayak sebenarnya basic-basic aja ya, cuman kayak yang penting klien tuh suka stylingannya. Walaupun basic tapi klien suka, itu sih intinya gitu. Jadi kayak kalau kadang-kadang juga ada yang bikin gondok adalah kayak misalkan udah deal, udah approve, udah tutup buku, pas lagi foto tiba-tiba kliennya lagi bete atau gimana nggak mau ganti looknya gitu. Bener-bener kayak gue harus, karena gue waktu itu jadi asisten stylist, jadi kayak bener-bener jujur ini kayak aduh gondok segondok-gondoknya. Jadi kayak itu kita bawa koper udah berat-berat banyak kayak 4-5 koper yang gede, which is yang kayak mau ke Eropa kali ya lo.
Itu isinya nggak ada yang di approve, padahal udah kita coba gonta-ganti styling. Akhirnya mau nggak mau kita beli, cari lagi. Dan gue maksudnya kan dulu kan kalau foto kita bisa dari pagi bisa sampai pagi lagi, which is dari jam 6 pagi bisa sampai jam 6 pagi lagi gitu. Waduh, jadi kalau misalkan kita dari pagi kadang udah capek, terus di siang-siang itu kita harus nungguin sampai mall buka, which is jadi gue dari tempat foto itu cabut ke mall, cari lagi nih segala macam, harus buru-buru kayak ngejar waktu karena kan lo juga kliennya nungguin kan, dan nggak mungkin kita nggak buru-buru gitu. Terus kayak jadi kayak lebih pressure-nya tuh wah gila sih. Jadi kayak biasanya tuh yang orang mikir belanja enak seneng beli baju buat orang, tapi sebenarnya itu kayak lebih kayak aduh ini mau nggak ya nih. Jadi kayak ada pikiran kayak si kliennya maunya kayak gini, jadi kita harusnya kayak ini. Jadi kayak lo harus punya backup plan. Ya pokoknya babu lah ya, babu fashion gitu. Emang Anda babu fashion, emang hamba fashion Anda ya, say. Tapi kan ya gimana pun itu kan pembelajaran buat lo menjadi seorang genunet yang sekarang ya kan. Gitu. Dan ternyata tidak semua klien itu akan mengikuti eksentrik Anda. Iya betul. Karena Anda terlalu bereksperimen. Iya, kadang kalau komersial emang sebenarnya bisa dibilang ya elah mudah-mudahan gampang sih. Jadi kayak nggak ketebak karena tergantung kliennya sih menurut aku. Jadi kayak se-catchy apapun kalau kliennya nggak approve ya nggak approve gitu. Dan kalau dunia fashion, semua orang pasti tahu GNU Nerd. Kenapa bisa begitu? Lu ngapain nih orang-orang fashion sampai ketawa lo? Semua event kayak ada GNU lagi, kesini ada GNU lagi. Di mana-mana kalau lagi sebelum pandemik ya, pasti selalu ada GNU di mana-mana. Kalau bisa sih lu pakai Aladin atau gimana sih nih? Alhamdulillah kalau aku diingat mungkin satu faktor adalah ikonik rambut aku si bowl haircut ini, jadinya mungkin orang-orang aware sama aku. Terus ternyata dunia fashion juga banyak banget merubah hidup aku sih. Kayak maksudnya aku banyak banget dapat pengalaman seru gitu. Ternyata nggak cuman aku pernah jadi model, maksudnya model apa? Justru awalnya adalah justru dunia fashion dulu awalnya membawa aku menjadi model. Jadi dulu seringnya difoto gitu. Oh, model Playboy itu lo. Ya. Apakah aku cocok? Dulu awalnya aku agak-agak takut untuk jadi model. Maksudnya ini kan sebenarnya bukan kerjaan tetap gue, karena model tuh sebenarnya kayak udah orang ada yang mau, ya udah gue kalau misalkan itu gue ambil gitu. Jadi dulu buat fotografi exhibition dulu di level 1. Dulu level 1 tuh kayak satu lantai adalah local designer di Grand Indo. Itu tuh dipajang seputaran situ sama anak-anak didiknya Anton Ismail. Jadi tuh dulu gue difoto sama Mbak Laras juga. Jadi Mbak Laras ini dulu stylist sama fotografer juga. Gue difoto naked, tapi nggak naked ya, maksudnya kayak serem. Jadi pahit banget pasti kan lo. Rambut gue full bowl haircut, nendep samping, bener-bener kayak alien sih sebenarnya jujur. Terus badan gue tuh ngeliuk, nanti gue kasih deh fotonya. Iya, ntar di insert ya nih fotonya. Wah, gimana teman-teman liatnya? Gitu. Justru banyak yang suka waktu itu di fotografi exhibition itu gitu. Jadi kayak dari situlah mulai muncul tawaran jadi muse-nya anak-anak desain di Esmod, di Lasal. Dulu aku pernah ceritanya aku di feature di Vogue Italy. Itu dulu aku jadi muse anak Esmod namanya Cicil. Dia bikin emang waktu itu kayaknya lagi musim craftsmanship deh. Pokoknya dia temanya emang agak Japanese gitu. Jadi dia pakai aku sebagai muse-nya. Kita foto bener-bener kayak konsepnya Jepang-Jepang yang dark gitu karena semua bajunya hitam. Terus ada konsep Jepangnya dimasukin unsur Jepang. Stylingnya juga lumayan oke karena aku juga ikut jadi modelnya. Jadi aku lumayan kasih ide-ide. Dulu itu di make upin pertama kali sama Bubah baru datang ke Jakarta, belum se-booming sekarang, dia make upin. Nah, fotografernya itu yang publish ke Vogue Italy. Jadi di Vogue Italy punya ini kan, kayak punya forum. Jadi kita bisa publish. Nah, nanti kalau di approve baru akan di feature. Aku nggak tahu tiba-tiba si fotografernya ngasih link. Ini kita di feature di Vogue Italy. Terus foto aku yang pakai bajunya itu loh. Jadi kayak aduh gila, kayak shock gitu, kayak antara shock dan seneng. Iya pasti seneng banget karena kan selama ini lo selalu beli Vogue dari gitu, SMP, SMA gitu dari kan. Dari SMA gue udah baca Vogue, terus tiba-tiba aku di feature di Vogue Italy website ya, tapi bukan di majalah.
kalau di majalah I wish gitu kan mungkin suatu hari gitu. Amin. Ya pokoknya itu aja udah bikin seneng sampai aku capture, aku post ke Instagram aku zaman dulu. Wow. Itu suatu kebanggaan lah ya Shock gitu. Genu. Ya kan gitu. Jadi selain jadi model juga aku pernah pertama kali debut di runway itu gara-gara diajakin Nina Nikichio. Wow, Nina Nikichio. Iya. Oh my god, kayak Jadi aku dulu pertama kali jalan debut di runway. Jadi aku tuh bukan model sebenarnya. Jadi aku lagi minjem baju di Goods Dep. Dulu Goods Dep tuh paling hits banget se-Jakarta. Yes, Good Stuff hits Di banget. Plaza Indo. Aku lagi minjem baju, tiba-tiba itu kayaknya mungkin lagi menjelang Nikichio mau show. Jadi Nina ada di situ, tiba-tiba dia nyamperin aku kayak hey gitu kan, kenalan, pokoknya kayak kenalan deh intinya. Terus aku kan udah tahu karena aku ya Nina Nikichio dulu tuh kayak ibaratnya Hits banget ya lah. Desainer muda yang desainer lagi muda yang lagi hits. naik daun banget gitu. Karena dia ya pokoknya udah lumayan terkenal di Asia Tenggara. Dia langsung straight to point kayak kamu langsung dia ngenawarin kayak I like your style, kata kayak langsung dia aku pengen kamu jalan di show aku, mau nggak? Dia langsung gitu. Terus kayak gue bingung kan saat itu, kayak gue belum pernah jalan di show loh gini-gini segala macam. It's fine katanya gitu, lo bisa, gue yakin. Karena gue jadi tuh ternyata katanya dari gue masuk Goods Dep itu dia udah liat gue jalan, terus dengan rambut lo dan tinggi badan lo pasti bisa sih jalan di show gue. Apa yang lo belum capai dan apa yang lo ingin capai? Ya kayak punya satu fashion consultant kayak si Rahel Zo sih, Pat. Rahel Zo apa nih? Adalah dia stylist ternama zaman dulu tuh. Gue juga lumayan agak inspired by her. Kayak dia satu stylist di Hollywood, dia styling ini Nicole Richie, Paris Hilton zaman dulu ya, hit banget deh pokoknya. Jadi dia punya satu, dia bisa ke iklan, dia bisa ke selebriti juga, dia bisa brand. Jadi kayak misalkan kamu bikin brand tapi bingung mau mengembangkannya gimana, terus namanya apa, arahnya kemana, target marketnya kemana, datang ke aku seperti Rahel Zo gitu loh. Kayak aku akan memberikan masukan-masukan kayak kamu tuh pengennya sebenarnya targetnya tuh ABC, kamu harus bikin bajunya kayak gini-gini, nanti aku akan kasih mood boardnya atau misalkan aku akan kasih reference-nya gitu loh. Atau mungkin misalnya kalau teman-teman yang ada mau menjadi seorang penyanyi, ya kan? rebranding ataupun kalian pengen menjadi seorang model, kalian juga bisa nge-rebranding. Karena misalnya contoh nih ya, kayak Kimi Jayanti kan dulu rambutnya panjang kurang terlihat, tiba-tiba dia potong cepat, dia cat blonde langsung deng. Nah ya itu nggak tahu kan kita. Jadi kayak ternyata di balik semua perubahan itu ada orang fashion atau yang ahlinya gitu yang memberikan bocoran-bocoran, jadi langsung boom gitu kan. Betul, kayak contohnya Genu bukan seorang model ya, tapi dia akhirnya bisa menjadi seorang model tanpa disengaja, juga karena karakteristik dari mukanya dan rambutnya ini, karena berkarakter. Ya jadi nggak jaminan kamu cantik, kamu apa, semuanya bisa lah jadi model sekarang. Asal punya karakteristik dan personal style. Wah, gimana personal style? Personal style. Jadi langsung aja buat teman-teman hubungi Genu Nerd. Call me maybe. Thank you so much Genu. Thank you for coming. Thank you sudah menginspirasi juga. Buat teman-teman sekali lagi kalau yang membutuhkan fashion consultant boleh langsung hubungi Genu. Genu bisa banget dari segi komersial dan juga segi fashionnya. Terserah lo mau kayak gimana, lo mau cantikan, lo mau edgy, dia pun bisa. Cucok. Iya, tapi di Instastory-nya Genu juga sering banget sharing tentang what's happening in fashion industry. So buat teman-teman emang pecinta fashion industry, langsung aja follow Genu Nerd. Okay, thank you so much Genu. And don't forget to subscribe, like, and comment down below and follow him. Bye.